Halo, perkenalkan nama saya Nuraini. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 2 Soe. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan dan analisis kebutuhan pelanggan dalam bisnis. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan di masa mendatang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Bisnis menurut Halkes dan Kapor, bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga memiliki tujuan bisnis, fungsi bisnis, jenis bisnis, dan manfaat bisnis. Tujuan bisnis antara lain yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan, mencapai kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lainnya. Fungsi bisnis dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu from athlete, place athlete, possessive athlete, dan time athlete. Manfaat bisnis antara lain yaitu mendapatkan penghargaan, menjadi bos, kerja sesuai keinginan, dan bebas. Mengenal proses bisnis. Proses bisnis merupakan sebuah tahap atau langkah-langkah yang dilakukan untuk terstruktur dan saling terhubung dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa dan juga untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi yaitu seperti proses untuk menentukan produk atau jasa seperti produk aplikasi atau website. Jika jasa maka seperti instalasi komputer, instalasi internet, dan lainnya. 3. Mengenal perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan yang di masa mendatang, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Rencana bisnis biasanya sudah disiapkan dan merupakan langkah pertama bagi perusahaan startup. Namun biasanya ini bersifat jangka pendek. Rencana bisnis juga berisi mengenai rencana dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi dan misi yang ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu pengusaha menganalisa bisnis yang akan dikembangkan, seperti menganalisa konsep bisnis, market bisnis, hal-hal lain yang memiliki kemungkinan pada bisnis. 4. Manfaat dan tujuan perencanaan bisnis. Manfaat perencanaan bisnis antara lain yaitu dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri dari struktur, produk, layanan bisnis tersebut sehingga dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. Dapat menganalisa pasar, maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan pada saat ini. Dengan perencanaan bisnis kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Tujuan perencanaan bisnis antara lain yaitu menetapkan fokus pada bisnis, dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan risiko, mendapatkan pendanaan modal. Yang kelima, komponen perencanaan bisnis. Komponen perencanaan bisnis merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk sistem atau kesatuan di dalam perencanaan bisnis yang disiapkan. Ringkasan bisnis plan, deskripsi bisnis, deskripsi produk atau layanan, pernyataan misi, kepemimpinan, analisis pasar, analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, kekuatan, rencana pemasaran, proyeksi keuangan, analisis arus kas, staffing, operasi. B. Analisa kebutuhan pelanggan, teknik komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, mengenal pelanggan atau konsumen. Pelanggan merupakan seorang individu atau kelompok yang menjadi pembeli sebuah produk yang telah dibuat dan dipasarkan atau dijual oleh perusahaan, dan biasanya pelanggan tidak hanya membeli satu kali namun berkali-kali. Yang kedua, sedangkan konsumen ialah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang ada pada masyarakat ataupun lingkungan sekitar, baik untuk kepentingan pribadi, sanak keluarga,
ataupun orang lain. Selain itu, pendapat sebuah distributor dan produsen. Rasanya ada yang kurang jika tidak kita mengenal istilah-istilah tersebut. Distributor merupakan konsumen yang membeli produk yang bertujuan untuk dijual kembali. Hal ini juga biasanya disebut dengan pengecer. Selain itu, terdapat produsen. Produsen dalam kehidupan ekonomi bisnis merupakan sekelompok orang atau individu yang melakukan kegiatan produksi termasuk barang ataupun jasa, dan nantinya akan disupport oleh distributor. Yang kedua, mengenal analisa kebutuhan pelanggan. Analisa merupakan kegiatan untuk mengamati sesuatu untuk mendapatkan sebuah hasil yang penting atau dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu bagaimana dengan analisa bisnis atau analisa kebutuhan pelanggan? Analisa kebutuhan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Analisa kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu tepat pada hal yang dibutuhkannya. Konsumen merupakan pendukung penting dalam bisnis. Oleh karena itu, kita harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen supaya bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan dapat bersaing dengan pembisnis lainnya. Analisa kebutuhan pelanggan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan konsumen atau pelanggan, dan kita sebagai pembisnis dapat mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen, seperti memproduksi sesuatu yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen ataupun market. Yang ketiga, pentingnya melakukan analisa kebutuhan pelanggan. Berikut ini alasan kenapa melakukan analisa kebutuhan pelanggan itu penting, supaya dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan mampu bersaing. Dengan melakukan analisa kebutuhan pelanggan, pelaku bisnis dapat menentukan ataupun menciptakan produk maupun jasa yang sesuai. Jika produk atau jasa yang kita siapkan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka konsumen pun memberikan minat yang besar kepada kita. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari konsumen, maka kita akan mendapatkan sebuah motivasi atau produksi barang ataupun jasa, dengan harapan ketika kebutuhan konsumen yang sudah kita siapkan dapat menarik minat konsumen. Selain itu, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari pelanggan, kita dapat fokus untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang kita siapkan untuk pelanggan ataupun konsumen. Dengan kualitas yang baik, maka konsumen akan lebih percaya kepada kita. Beberapa poin di atas merupakan hal penting yang didapatkan dari analisa kebutuhan pelanggan. Selain itu, salah satu hal lagi yang sangat penting yaitu perilaku bisnis dapat menyusun strategi untuk market atau pasar yang digunakan untuk berbisnis. Dengan seperti itu, kita dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, manfaat analisa kebutuhan pelanggan. Berikut ini merupakan manfaat yang akan perilaku bisnis dapatkan ketika melakukan analisa kebutuhan pelanggan. Pembisnis dapat menciptakan produk yang sesuai atau jasa yang pastinya berkualitas karena sudah mengetahui kebutuhan pelanggan ataupun konsumen yang sudah dianalisanya. Pembisnis mendapat semangat untuk berbisnis dan menjadi pembisnis yang berkualitas. Pembisnis dapat mengembangkan bisnis yang dijalaninya apabila masyarakat banyak yang membeli atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pembisnis. Pembisnis dapat menentukan target market yang akan dituju. Pembisnis dapat meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan produk atau jasa yang disiapkannya. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan prestasi ini.